Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Pratama, mahasiswa Agribisnis Universitas Malikus Saleh, dengan NIM 2103200055, di mana di sini saya akan membahas mengenai TBM atau tanda buah menghasilkan, mana ini juga sebagai kelanjutan materi video saya sebelumnya, yaitu tentang main nursery. Jadi tahap selanjutnya setelah main nursery ini adalah TBM. Nah, sebelum kita memasuki TBM itu ada persiapan sebelum pemindahan bibit dari main seri ke TBM. Baik, oke, langsung saja ke materi yang akan saya paparkan. Baik, di sini sebelum kita memasuki TBM, seperti yang sudah saya katakan, ada namanya persiapan sebelum pemindahan bibit. Nah, yang pertama itu ada bibit yang disiapkan, bibit yang siap dipindahkan. Nah, umur bibit kelapa sawit yang siap dipindahkan umumnya berumur antara 10 hingga 14 bulan. Nah, pada usia ini bibit telah tumbuh dengan baik dan siap menghadapi kondisi lapangan. Nah, tinggi bibit itu biasanya di antara 80 sampai dengan 100 cm dengan minimal 15 sampai 20 helai daun yang terbuka sempurna. Terus kondisi batang dan akar, ini batang bibit harus kokoh dan sehat dengan akar yang kuat, tidak terbelit di polybag. Bibit dengan akar yang terlalu panjang atau terbelit akan sulit berkembang setelah dipindahkan ke lapangan. Nah, pastikan akar tersebar baik di dalam polybag. Bibit kelapa sawit dengan akar yang terlalu panjang atau terbelit di polybag dapat mengalami beberapa masalah serius setelah dipindahkan ke lapangan. Nah, itu ada beberapa akibat ya. Yang pertama ada pertumbuhan terhambat, kemudian akar yang terbelit di polybag tidak dapat berkembang dengan baik setelah ditanam di lapangan. Akar yang terlipat atau melingkar tidak bisa menyebar secara optimal di dalam tanah, sehingga kemampuan tanaman untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah akan terganggu. Ini dapat menyebabkan pertumbuhan bibit menjadi terhambat atau kerdil. Kemudian akibat yang ketiga adalah penyerapan air dan nutrisi itu menurun. Kemudian ada akar yang sehat berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah. Jika akarnya terbelit, area penyerapan menjadi lebih terbatas sehingga tanaman tidak mendapatkan nutrisi dan air yang cukup. Akibatnya, tanaman akan mengalami kekurangan nutrisi yang ditujukan dengan daun yang menguning, kerdil, atau bahkan layu. Kemudian akibat selanjutnya adalah stres pada tanaman. Kemudian bibit dengan akar yang terbelit lebih rentan mengalami stres saat ditanam di lapangan. Kemudian ini cenderung lebih lemah dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan kondisi baru di lapangan.
Kemudian stres ini bisa menyebabkan tanaman gagal beradaptasi sehingga pertumbuhan terganggu dan bibit bisa mati dalam jangka waktu yang lebih cepat dibandingkan bibit dengan akar yang sehat. Kemudian akibat selanjutnya adalah kerusakan akar. Nah, saat polybag dibuka, akar yang terbelit seringkali rentan rusak. Kerusakan akar saat pemindahan mengurangi kemampuan tanaman untuk bertahan di lingkungan baru dan memperlambat proses adaptasi. Akar yang rusak juga lebih rentan terhadap infeksi penyakit yang bisa memicu masalah kesehatan lebih lanjut. Kemudian akibat selanjutnya adalah kegagalan pertumbuhan jangka panjang. Nah, akar yang tidak berkembang dengan baik pada tahap awal akan berdampak pada pertumbuhan jangka panjang. Tanaman kelapa sawit dengan akar yang terbelit mungkin tidak pernah mencapai potensi penuh dalam hal ukuran produksi buah dan umur ekonomisnya. Hal ini menyebabkan tanaman kurang produktif dan berpotensi tidak mampu memberikan hasil yang optimal. Kemudian ada kesehatan bibit yang perlu diperhatikan, di mana bibit yang siap dipindahkan harus bebas dari penyakit dan serangan hama. Bibit yang terinfeksi akan mengalami kesulitan dalam beradaptasi di lapangan dan dapat menghambat produktivitas jangka panjang. Kemudian yang kedua ada persiapan lahan, di mana di sini terdapat pembersihan lahan, pengolahan tanah, kemudian pengapuran, pembuatan lubang tanam, jarak tanam. Nah, yang pertama itu tadi ada pembersihan lahan, di mana di sini lahannya harus dibersihkan dari gulma atau semak belukar serta bisa tanaman sebelum yang dapat menghambat pertumbuhan bibit. Gulma akan bersaing dengan bibit dalam mendapatkan bersih air dan cahaya matahari, sehingga perlu pembersihan lahan. Kemudian pengolahan tanah. Pengolahan tanah di sini dilakukan dengan cara pembajakan atau pencangkulan sedalam 30 sampai 40 cm. Nah, ini tujuannya untuk memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan sirkulasi udara serta penyerapan air oleh akar tanaman. Kemudian ada pengapuran. Nah, apabila pH tanah selalu rendah, ukuran dari 4,5, tanah perlu dikapur menggunakan dolomit atau menetralkan keasaman tanah. Tanah dengan pH ideal antara 4,5 sampai 5,5 akan mendukung pertumbuhan kelapa sawit secara optimal. Kemudian ada pembuatan lubang tanam. Nah, lubang tanam ini harus memiliki ukuran 60 x 60 x 60 cm. Nah, lubangnya ini disiapkan 2 minggu sebelum pemindahan agar tanah memiliki sirkulasi udara yang cukup. Penggemburan tanah ini di sekitar lubang juga penting untuk mendukung perkembangan akar. Selanjutnya untuk jarak tanam. Nah, jarak tanam yang sangat direkomendasikan adalah 8 meter antara tanaman dengan pola segitiga sama sisi. Nah, jarak ini akan memastikan setiap pohon memiliki ruang yang cukup untuk tumbuh tanpa bersaing
untuk mendapatkan cahaya, air, dan unsur hara. Kemudian kebutuhan unsur hara tanah. Nah, sebelum pemindahan bibit, pastikan tanah mengandung unsur hara yang cukup, baik makro maupun mikro. Nah, unsur hara ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan awal bibit setelah ditanam di lapangan. Nah, unsur hara di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur hara makro dan sedikit menjelaskan mengenai unsur hara makro dan unsur hara mikro, di mana pada unsur hara makro ini terdapat nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, dan kalsium. Pada nitrogen penting untuk pertumbuhan daun dan batang serta proses fotosintesis. Kemudian pada fosfor ini untuk mendukung perkembangan akar dan metabolisme energi. Kemudian pada kalium ini untuk meningkatkan ketahanan tanaman terhadap kekeringan dan penyakit serta membantu pengaturan air dalam tanaman. Kemudian magnesium ini berperan penting dalam membentuk klorofil untuk fotosintesis, dan terakhir itu ada kalsium ini untuk memperkuat dinding sel dan mengatur pembelahan sel. Kemudian terdapat unsur hara mikro. Sini ada besi dengan lambang Fe, kemudian mangan dengan lambang Mn, dan seng dengan lambang Zn. Besi ini untuk mendukung pembentukan klorofil dan proses respirasi tanaman. Kemudian mangan ini penting dalam proses fotosintesis dan metabolisme nitrogen, dan seng ini untuk membantu sintesis hormon yang mendukung pertumbuhan tanaman. Nah, selanjutnya ada tahapan pemindahan bibit. Pada tahapan pemindahan bibit ini ada beberapa tahap. Yang pertama ada pengangkutan bibit. Nah, sebelum pengangkutan, bibit disiram untuk menjaga kelembaban tanah di dalam polybag. Hal ini penting untuk mengurangi stres pada tanaman selama pengangkutan. Nah, metode pengangkutan menggunakan kendaraan tertutup atau terlindung dari sinar matahari langsung. Ini untuk mencegah stres panas. Nah, pastikan si bibit ini disusun secara vertikal dan polybag tidak sobek selama pengangkutan. Baru terdapat penyimpanan sementara. Nah, apabila bibit tidak langsung ditanam, letakkan bibit di tempat yang teduh dan terlindung dari angin untuk menghindari kerusakan lebih lanjut. Dan tahapan penanaman di lapangan dengan cara pembukaan polybag. Polybag harus disobek dengan hati-hati agar tidak merusak akar. Pemotongan dilakukan dengan bagian bawah dan samping polybag sehingga akar dapat ditarik keluar dengan aman. Penempatan bibit harus ditempatkan di tengah lubang dengan posisi tegak lurus
Akar harus disebar dengan baik dan tidak terlipat di dalam tanah. Bagian leher akar harus berada di permukaan tanah. Kemudian penimbunan tanah ini setelah bibit ditempatkan, lubang ditutup kembali dengan tanah gembur hingga penuh. Tanah kemudian dipadatkan secara perlahan untuk memastikan akar terbenam dengan baik maupun tetap mendapatkan sirkulasi udara. Kemudian ada penyiraman awal. Nah, setelah penanaman, bibit harus segera disiram dengan air untuk memastikan kelembaban tanah dan mengurangi resiko stres pada tanaman. Barulah kita memasuki perawatan setelah penanaman atau tahap TBM atau tanam buah menghasilkan. Nah, yang pertama itu di perawatannya terdapat ada pemupukan, frekuensi pemupukan ini dilakukan pada setiap 3 sampai 4 bulan sekali. Pemupukan yang dilakukan dapat berupa NPK, urea, dolomit, atau pupuk organik. Nah, dosis pemupukan pada tahun pertama atau TBM 1, dosis pemupukan lebih rendah dan meningkat seiring pertambahan usia tanaman. Pemupukan awal difokuskan pada nitrogen dan fosfor untuk mendukung pertumbuhan daun dan akar. Nah, tahap pertama pada TBM 1 itu fokus pemupukan adalah mendukung pertumbuhan awal bibit, khususnya pertumbuhan akar dan daun. Dosis pemupukan pada tahun pertama relatif lebih rendah dibanding tahun-tahun berikutnya karena bibit masih dalam tahap adaptasi dan pertumbuhan awal. Nah, adapun dosis pemupukan pada TBM 1 atau tandan buah menghasilkan ini pada NPK 15 banding 300 gram per pohon, di mana dosisnya ini per pohon dan per aplikasi. Kemudian ada urea banding 150 gram per pohon, kemudian dolomit 100 gram per pohon, kemudian pupuk organik 2-5 kilo per pohon. Ini bisa berupa kompos atau pupuk kandang tergantung kebutuhan dan kondisi tanah. Kemudian ada interval waktu pemupukan. Nah, pada pemupukan pertama setelah bibit dipindahkan ke lapangan sekitar 1 bulan setelah penanaman. Pemupukan kedua itu 3 bulan setelah pemupukan pertama. Kemudian pemupukan ketiganya itu 6 bulan setelah pemupukan pertama. Kemudian pemupukan keempat itu 9 bulan setelah pemupukan pertama. Kemudian tahun kedua TBM pada tahun kedua ini dosis pemupukan mulai ditingkatkan karena tanaman sudah mulai tumbuh lebih besar dan memerlukan lebih banyak nutrisi. Fokus pemupukan
tetap pada nitrogen dan fosfor untuk mendukung pertumbuhan daun dan akar. Namun kalium juga mulai ditingkatkan untuk memperkuat batang. Nah, frekuensi pemupukan ini dilakukan setiap 4 bulan sekali atau 3 kali dalam setahun dengan dosis 15 banding 15 banding 400 gram per pohon. Kemudian itu tadi untuk NPK, kemudian untuk ureanya itu 200 gram per pohon, kemudian dolomit 150 gram per pohon, kalium 100 gram per pohon, kemudian pupuk organiknya 5-8 kilo per pohon tergantung kondisi tanah. Nah, interval waktu pemupukan ini pemupukan pertama 12 bulan setelah pemindahan bibit ke lapangan, pemupukan kedua 16 bulan setelah pemindahan bibit, dan pemupukan ketiga 20 bulan setelah pemindahan bibit. Kemudian masuk pada tahun ketiga atau TBM 3. Nah, pada tahun ketiga dosis pemupukan kembali ditingkatkan karena tanaman mulai mendekati fase tanaman menghasilkan atau TM. Nah, fokus utama pemupukan pada tahun ini adalah memperkuat batang dan akar serta memastikan tanaman siap untuk memulai berbuah. Nah, frekuensi pemupukan dilakukan setiap 4 bulan sekali atau tadi 3 kali dalam setahun dengan dosis 15 banding 15 500 gram per pohon itu untuk NPK, kemudian urea 250 gram per pohon, dolomit 200 gram per pohon, kemudian kalium 150 gram per pohon, dan pupuk organik 8-10 kilo per pohon tergantung kondisi tanahnya. Nah, interval waktu pemupukan sendiri pada TBM 3 ini pemupukan pertama itu 24 bulan setelah pemindahan bibit ke lapangan, kemudian pemupukan kedua 28 bulan setelah pemindahan bibit, kemudian pemupukan ketiga 32 bulan setelah pemindahan bibit. Adapun poin tambahan untuk pemupukan pada TBM ini adalah nitrogen penting untuk membantu daun dan batang. Nah, nitrogen diberikan lebih banyak pada fase awal atau tahun pertama untuk mendukung pertumbuhan vegetatif. Kemudian fosfor ini dibutuhkan untuk perkembangan akar yang sehat. Fosfor penting sejak awal penanaman. Kemudian kalium meningkatkan ketahanan terhadap kekeringan dan serangan penyakit serta membantu pengaturan air dalam tanah. Kalium ditingkatkan pada tahun kedua dan ketiga untuk memperkuat batang. Kemudian dolomit ini berfungsi sebagai sumber magnesium untuk fotosintesis dan meningkatkan kesuburan tanah. Kemudian pupuk organik ditambah untuk memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan kandungan bahan organik dalam tanah yang membantu penyerapan pupuk kimia dan mempertahankan kelembapan tanah. Kemudian pada TBM ini terdapat pengendalian gulma, di mana gulma dapat menghambat pertumbuhan kelapa sawit karena bersaing untuk mendapatkan nutrisi air dan cahaya.
Oleh karena itu, pengendalian gulma sangat penting dan dapat dilakukan secara manual atau penyiangan atau menggunakan herbisida yang aman. Adapun jenis-jenis gulma yang umum pada tahap TBM itu adalah gulma berdaun lebar atau broadleaf weeds. Nah, gulma ini berdaun lebar, tumbuh subur di lahan yang terbuka dan memiliki banyak cahaya. Nah, jenis gulma ini cepat tumbuh dan memiliki kemampuan kompetitif yang tinggi dalam mengambil nutrisi dari tanah. Nah, beberapa jenis gulma berdaun lebar yang sering ditemukan pada kebun kelapa sawit itu ada bebandotan, kemudian herba pahit, selaput tunggul, dan ketul. Itulah beberapa gulma berdaun lebar yang sering ditemukan pada kebun kelapa sawit. Kemudian terdapat juga gulma berdaun sempit. Jadi gulma berdaun sempit ini biasanya terdiri dari spesies rumput-rumputan yang tumbuh dengan cepat dan memiliki sistem perakaran yang kuat. Mereka sangat kompetitif dalam hal pengambilan air dan nutrisi. Jenis-jenis gulma berdaun sempit yang sering ditemukan seperti alang-alang, rumput teki, rumput belulang, dan rumput belulang. Kemudian ada gulma jenis lain seperti gulma tipe pakis, di mana ini sering juga ditemui di kebun kelapa sawit seperti pakis paku, kemudian ada teki-tekian seperti teki liar, teki kuning, kemudian ada juga jenis gulma yang merambat. Ini seperti selaput unggul dan markisa liar. Nah, dari semua gulma tadi, adapun dampak negatif gulma pada tahap TBM ini. Nah, yang pertama, terdapat bersaing untuk nutrisi dan air. Gulma bersaing langsung dengan tanaman kelapa sawit untuk mendapatkan nutrisi dari tanah dan air. Jika gulma dibiarkan tumbuh tanpa dikendalikan, hal ini dapat menyebabkan kelapa sawit kekurangan nutrisi penting, sehingga pertumbuhannya terganggu. Kemudian dampak negatif selanjutnya adalah mengurangi penetrasi cahaya matahari. Nah, gulma jenis merambat seperti Micrania micrata dapat menutupi daun tanaman kelapa sawit dan menghalangi sinar matahari. Ini dapat mengganggu proses fotosintesis yang sangat penting bagi pertumbuhan tanaman. Kemudian dampak negatif lainnya adalah menjadi inang dari hama dan penyakit. Beberapa gulma dapat menjadi inang bagi hama atau penyakit yang dapat menyebar ke tanaman kelapa sawit. Misalnya gulma berdaun lebar dapat menarik hama seperti ulat atau kumbang yang juga menyerang kelapa sawit. Kemudian dampak lainnya adalah menghambat akses perawatan. Nah, gulma yang tumbuh lebat akan menyulitkan akses petani untuk melakukan perawatan seperti
pemupukan, penyiraman, dan pemangkasan daun. Hal ini mengakibatkan perawatan yang tidak optimal bagi tanaman kelapa sawit. Kemudian terdapat pengendalian gulma pada tahap TBM. Yang pertama dengan penyiangan. Nah, penyiangan ini dilakukan secara manual yang umum dilakukan, terutama untuk gulma yang tumbuh di sekitar pangkal tanaman. Proses ini dilakukan dengan mencabut gulma menggunakan tangan atau alat sederhana. Penyiangan manual efektif untuk gulma berdaun lebar dan setges, namun memerlukan tenaga kerja yang lebih banyak dan waktu yang lama. Kemudian juga ada pengendalian menggunakan herbisida. Nah, herbisida jenis ini diaplikasikan sebelum gulma mulai tumbuh. Mereka bekerja dengan mencegah perkecambahan atau pertumbuhan bibit gulma. Herbisida pratumbuh cocok untuk mengendalikan gulma berdaun lebar dan berdaun sempit pada tahap awal pertumbuhan. Kemudian penggunaan herbisida pasca tumbuh, mana ini diaplikasikan langsung pada gulma yang sudah tumbuh. Jenis herbisida ini dengan meresap melalui daun dan menghentikan pertumbuhan gulma. Contoh herbisida pasca tumbuh ini termasuk herbisida selektif dan non selektif, tergantung pada jenis gulma yang dikendalikan. Kemudian ada pengendalian dengan mulsa. Penggunaan mulsa organik seperti pelepah kelapa sawit atau daun-daun yang jatuh dapat membantu menekan pertumbuhan gulma. Mulsa menjaga kelembaban tanah, mengurangi erosi, dan menekan pertumbuhan gulma di sekitar tanaman. Kemudian ada pengendalian secara biologis. Nah, pengendalian biologis menggunakan agen hayati seperti serangan pemangsa atau patogen alami untuk mengurangi populasi gulma. Ini merupakan metode yang ramah lingkungan namun memerlukan pemahaman yang mendalam tentang interaksi antara gulma dan agen biologis yang digunakan. Selanjutnya ada pengairan. Selama masa TBM, kelapa sawit membutuhkan pasokan air yang cukup, terutama pada musim kemarau. Jika lahan memiliki keterbatasan air, irigasi tambahan atau penyiraman manual bisa dilakukan. Tanaman muda sangat rentan terhadap kekeringan sehingga perawatan pengairan harus diperhatikan. Kemudian pemangkasan daun, di mana daun-daun yang kering atau rusak yang terkena penyakit harus dipangkas secara berkala. Pemangkasan membantu meningkatkan sirkulasi udara dan penetrasi cahaya yang penting untuk pertumbuhan tanaman dan mencegah kelembapan berlebih yang dapat memicu penyakit. Kemudian pengendalian hama dan penyakit. Jenis hama pada tanaman TBM ini ada ulat pemakan daun atau sering kita jumpai seperti ulat api atau ulat bulu. Nah, gejala serangannya ini daun yang terserang akan terlihat bolong-bolong, berubah menjadi warna coklat dan bahkan mengering. Dalam serangan berat, ulat dapat memakan seluruh daun sehingga tanaman tidak dapat
melakukan fotosintesis. Nah, pengendaliannya ini dilakukan pemeriksaan rutin untuk mendeteksi ulat sejak dini. Pengendalian biologisnya menggunakan musuh alami ulat seperti parasitoid dan predator, misalnya Telenomus atau untuk telur ulat. Kemudian pengendalian kimia jika serangan ulat parah, insektisida seperti deltametrin atau chlorpyrifos. Soalnya hama selanjutnya adalah kumbang tanduk. Nah, kumbang tanduk ini adalah hama yang sering menyerang kelapa sawit muda. Kumbang dewasa menggali lubang pada bagian pucuk tanaman untuk bertelur yang mengakibatkan kerusakan mekanis pada jaringan tanaman. Nah, gejala serangannya ini kumbang tanduk tadi menggali lubang di pucuk kelapa sawit menyebabkan daun menjadi rusak, tidak terbuka sempurna, dan pada kasus berat tanaman dapat mati. Pengendalian secara biologisnya menggunakan virus Orysitis sebagai agen biologis untuk menginfeksi dan membunuh kumbang tanduk. Kemudian pengendalian dengan pemangkasan dan sanitasi itu membersihkan sisa tanaman yang terinfeksi atau mati untuk mencegah perkembangan kumbang di area sekitar. Pengendalian kimianya aplikasikan insektisida sistemik pada area yang diserang untuk membunuh kumbang yang masih hidup di dalam tanah. Kemudian hama selanjutnya adalah rayap. Rayap ini adalah dia menyerang akar dan batang kelapa sawit muda. Mereka memakan jaringan tanaman dari dalam menyebabkan tanaman layu dan akhirnya mati jika tidak segera diatasi. Gejala serangannya, tanaman terlihat layu meskipun kondisi lingkungan baik. Jika tanaman dicabut akan terlihat rusak dan bagian dalam batang berlubang. Pengendaliannya, pemantauan rutin, memeriksa gejala awal serangan rayap, terutama di area yang dekat dengan sisa-sisa kayu atau tanaman mati. Kemudian pengendalian kimia menggunakan insektisida sistemik yang disuntikkan ke tanah di sekitar tanaman yang membunuh rayap di bawah permukaan. Kemudian ada hama tikus, di mana ini tikus merusak akar dan batang tanaman kelapa sawit muda. Mereka mengunyah akar dan batang, menyebabkan tanaman menjadi tidak stabil dan dapat roboh. Nah, pengendaliannya secara fisik ini pemasangan perangkap tikus di area perkebunan. Kemudian pengendalian biologisnya menggunakan burung hantu sebagai predator alami tikus. Kemudian pengendalian kimianya menggunakan rodentisida di sekitar area serangga. Kemudian hama selanjutnya adalah belalang. Nah, belalang ini memakan daun-daun kelapa sawit, terutama di area yang terbuka. Serangan belalang dapat mengurangi jumlah daun produktif, mengganggu proses fotosintesis, dan memperhambat pertumbuhan tanaman. Nah, pengendaliannya ini
pemantauan secara rutin, pemantauan terhadap populasi belalang di area terbuka atau lapangan, kemudian pengendalian kimia menggunakan insektisida kontak untuk membunuh belalang. Kemudian ada jenis penyakit pada tahap TBM. Pertama ada busuk pangkal batang atau Ganoderma boninse, di mana ini sangat sering kita jumpai di perkebunan kelapa sawit. Jadi busuk pangkal batang atau Ganoderma boninense ini adalah salah satu penyakit paling mematikan pada kelapa sawit yang disebabkan oleh jamur. Penyakit ini menyerang pada batang dan menyebabkan tanaman mati secara bertahap. Adapun pengendalian dari penyakit ini ada pencegahan, sanitasi kebun dengan membersihkan sisa tanaman yang mati atau terkena penyakit. Kemudian penggunaan trichoderma atau ini jamur antagonis seperti trichoderma dapat digunakan untuk melawan pertumbuhan Ganoderma di tanah. Kemudian pemantauan rutin, tanaman yang terkena serangan harus segera diidentifikasi dan diisolasi agar penyakit tidak menyebar ke tanaman lain, karena Ganoderma ini dia menyebar ke tanaman yang lain. Kemudian terdapat juga penyakit pada TBM, ada penyakit akar merah. Nah, penyakit akar merah ini mempunyai gejala daun mulai menguning, layu dan layu. Pengendaliannya pertama, pencegahan dengan sanitasi kebun dengan menghilangkan akar yang terinfeksi dan meningkatkan drainase di sekitar tanaman. Kemudian penggunaan trichoderma, kemudian pengendalian kimia menggunakan fungisida yang sesuai dengan tanah atau akar yang terinfeksi. Kemudian penyakit bercak daun atau Cercospora. Gejala pada penyakit ini seperti munculnya bercak-bercak coklat atau hitam pada daun muda. Nah, biasanya daun yang terinfeksi akan mati lebih cepat dan mengurangi produktivitas tanaman. Pengendaliannya penggunaan fungisida, penyemprotan fungisida sistemik pada daun yang terinfeksi, kemudian pemangkasan daun-daun yang terinfeksi untuk mencegah penyebaran penyakit. Kemudian penyakit akar putih, ini gejalanya daun menguning dan layu, terutama pada tanaman yang sudah dewasa. Bagian akar akan terlihat busuk dan berlendir dengan miselium berwarna putih yang menutupi akar. Nah, pengendaliannya sanitasi kebun dengan menghilangkan tanaman yang terinfeksi dan membersihkan area sekitar untuk mencegah penyebaran. Kemudian menggunakan trichoderma, kemudian fungisida, di mana penggunaan fungisida sistemik pada tanaman yang terkena infeksi. Kemudian selanjutnya
Pada TBM, pemberian mulsa di mana pemberian mulsa organik seperti pelepah kelapa sawit atau daun-daun yang jatuh di sekitar pangkal tanaman berguna untuk menjaga kelembapan tanah, mengurangi pertumbuhan gulma serta penambahan bahan organik ke tanah setelah mulsa terurai. Selanjutnya ada masa monitoring dan evaluasi, di mana pemantauan kesehatan tanaman harus dipantau secara berkala untuk memantau tinggi, jumlah daun, dan kesehatan batang. Bibit yang tidak menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam beberapa bulan harus segera diganti atau replanting. Kemudian evaluasi perawatan seperti pemupukan, pengendalian gulma, dan pengairan harus dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa bibit mendapatkan nutrisi yang tepat dan bebas dari ancaman hama serta penyakit. Kemudian pengamatan pertumbuhan akar. Nah, meskipun akar tidak terlihat, pertumbuhan akar bisa dipantau melalui tanda-tanda eksternal seperti kesehatan batang dan daun, serta respon tanaman terhadap pemupukan. Baik, mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan mengenai TBM, di mana yang sudah saya jelaskan mengenai TBM mulai dari persiapan lahan untuk ke tahap TBM, kemudian pada tahap TBM seperti perawatan dan cagahan jika terjadi penyakit. Nah, kemudian perlu kita ketahui bahwa TBM ini adalah pada TBM 1 itu pada periode 0 sampai 12 bulan. Kemudian TBM 2 ini pada periode umur 13 sampai 24 bulan. Dan TBM 3 ini di umur 25 sampai 30 atau bisa 36 bulan. Nah, jadi itu adalah beberapa periode mengenai TBM atau tandan buah menghasilkan. Mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan mengenai TBM. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.